Tidakkah pernyataan Kak Igan yang menyatakan bahwa tentang keprimordialan atau tentang kesukuan daripada suku Karo ini dibawa dengan identitas tentang keagamaan di dalam kekristenan baik ke dalam keislaman itu tidak terlalu sensitif menghubungkan itu. Bagaimana pandangan kakak mengenai hal itu? Maksud saya tadi begini deh ya. Eh, Sebenarnya sih kalau ke agama kami sebenarnya nggak ada lagi masalah gitu. Kami di Karo itu nggak ada lagi masalah karena di Karo itu eh, agama itu bukan jadi satu penghalang untuk menjalankan adat. Nah, ingat ya Dek, satu perlu kuulangi supaya teman-teman juga mendengar di bawah. Bagi orang Karo, keyakinan tidak menghalangi untuk menjalankan adat. Karena baik yang Islam pun dia tidak pantang untuk menjalankan adat. Maksudnya makanan itu tidak pantang bagi mereka. Karena makanan adat kami tidaklah yang diharamkan oleh Islam. Dan juga tidak diharamkan oleh agama pemenang. Begitu dia, Dek. Iya, jadi kalau saya bilang kita kalak Karo di dalam mereka itu kan kadang kan pakaian adat di dalam Muslim itu kan terkadang tidak cocok. Tapi kalau memakai pakaian adat Karo dalam Muslim juga cocok gitu. Jadi itulah yang aku bilang tadi untuk anak-anak baik di dalam generasi baik di dalam Kristiani baik di dalam Islam itu sudah mengerti bahwasanya Karo itu adalah Karo gitu. Oke, ada pertanyaanku ini karena saya tidak mau bertanya itu ke tentang selera gitu. Nah, ada sesuatu yang mungkin itu menjadi problem bagi kita seluruh manusia di kawasan Danau Toba. Nah, bahkan tentang perbedaan daripada seluruh etnisitas bahkan kesukuan itu. Penulis atau bahkan para akademisi, antropolog dan ahli linguistik bahkan di dalam keilmuan sekalipun sudah menempatkan manusia yang berada di kawasan Danau Toba itu dalam pengklasifikasian sebagai Batak. Nah itu harus kita akui dong, Kak. Bagaimana pandangan kakak mengenai tulisan-tulisan para ilmiah, para ilmuwan baik daripada akademisi, baik para peneliti tersebut mengenai tentang keberadaan daripada suku Karo? Ya, pertama kali dulu aku bilang Dek sama kamu, Karo itu bukan seputaran Danau Toba. Oke. Ya, karena kalau itu ada kampung orang Karo yang mungkin tanah pantekan orang Karo itu sampai ada di Danau Toba, ya itu Ngerek, ya Ngerek apa sih? Tongging, ya Tengging. Nah, Tengging itu, ya itu hanya sebagian kecil. Jadi kampungnya yang sampai di sana. Tapi kalau kami bukan seputaran Danau Toba, ya kami agak. Sebentar ya Kak ya. Tapi saya perlu luruskan. Yang saya maksud itu bukan sebagai suku Batak ya, dalam pengklasifikasian ilmiah sebagai Batak ya, supaya nanti kita jangan ini. Silakan Kak. Kayak mana tadi kamu bilang, Dek, Bu? Bahwa di dalam catatan para peneliti baik di zaman kolonial sampai sekarang Karo, Simalungun, Toba, Pak Mandailing itu ditempatkan sebagai klasifikasi Batak namanya. Iya, nah itu yang aku lihat sangat ini ya, menurut pengetahuanku tentang sejarah Karo ini sangat tidak sinkron. Sangat tidak sinkron karena setelah saya tahu saya ini orang Karo dan setelah saya tahu itu apa itu Batak,
siapa itu Batak. Jadi kalau dibilang itu adalah diklasifikasikan itu bahwasanya Karo itu adalah memang Batak, ini nggak cocok deh. Dan tidak ada itu sejarahnya kalau memang Karo itu dari sana, karena Karo ini tidak berbeda. Kalau saya bilang berbeda sejarahnya dengan Batak itu. Nah, kalaupun dulu itu pernah tercatatkan atau apa sih bahasa kami itu, majinar apa terkontraksi lah kayak gitu kan, terkoptok dengan Batak itu, saya rasa itu hanya sepihak. Karena begini ya dek ya, Karo ini kan kalau dilihat dari sejarah itu dari haru. Jadi haru aru karo. Karo ini kan dulu Karo. Oh jadi maaf nih Kak. Jadi apa namanya, keberadaan atau eksistensi daripada Karo yang sekarang itu adalah dari protonya itu adalah haru itu sendiri. Kira-kira begitu ya Betul, Kak Igan ya. betul. Dan itu kita udah buat simposiumnya kemarin itu di USU, yang dihadiri dan sebagai narasumbernya di sana bukan orang-orang yang sembarangan juga, profesor semua, dokter, para ahli semua, para peneliti juga begitu. Jadi itu memang begitu. Haru itu, haru aru karo itu memang ya itulah Karo itu, haru itulah Karo itu gitu. Nah, jadi peninggalan haru itu yang ada itu termasuk benteng Putri Hijau yang ada di daerah Deli Serdang dan daerah Kabupaten Karo yang namanya apa itu ya, nama kampung itu, tolong, Sebraya. Nah itu kan sejalan, nggak putus dia begitu. Nah jadi dengan itu Karo itu memang ya berbeda sejarahnya dengan Batak. Sementara Batak yang sekarang kami kenal itu dulu, Batak yang sekarang ngaku Batak itu kami kenal itu dulu Toba. Nah begitu. Jadi bagaimana kami bisa menyamakan sejarah Toba dengan sejarah Karo? Nah kalau dibilang sama kemarin itu siapa namanya, Pak Bonatua ya, Bonatua Silalahi itu ya. Kalau itu dulu katanya kerajaan Batak itu, sampai sekarang aku lihat nggak ada itu kerajaan Batak itu sebenarnya. Tapi kalau dibilang dulu itu Batak semua dengan kategori sifat ataupun karakter pada masa itu, saya bisa terima begitu. Oke. Karena Batak itu, ya lanjut. Kata Batak sebagai kategori sifat yang seperti apa yang kakak pahami tentang Batak ini? Iya, itu perlu. Jadi Batak itu sebenarnya kalau saya ketahui itu bukanlah sebagai suku, tapi sebagai label pada masa lalu itu yang manusianya masih barbar dan kanibal, jorok dan tidak tahu kebersihan, belum tahu kebersihan, begitu kira-kira dek yang saya ketahui. Nah, jadi kalau memang sekarang dibilang itu Batak itu adalah suku, ya kami nggak bisa terima lah dek, karena kan kalau dibilang dulu adakah Karo ini dulu Batak, ada, siapa yang bilang tidak? Ada, barbar, jorok, belum tahu kebersihan, itu dulu ada. Tapi kan bukan sebagai suku gitu maksud saya deh. Itu dari inilah kita tetap menghargai pemahaman daripada kakak itu sendiri. Nah, ada yang mau saya tanyakan kepada bahkan kepada seluruh
masyarakat di kawasan Sumatera Utara itu pernah saya tanyakan. Bahwa secara declare, secara inkrah, manusia yang berada lebih spesifik di kawasan Danau Toba baru bisa diakses oleh orang luar, baik itu orang Eropa, baru di era 1854, kalau saya tidak salah itu 1850-an ke atas, itu eranya Van der Tuk. Nah, eranya Van der Tuk 1850-an baru manusia atau kolonial bisa mengakses. Nah, kira-kira menurut catatan 1500-an, 1600-an, atau bahkan 1700-an, Batak yang mereka maksud itu sebagai karakter itu Batak yang mana? Aku kalau ke Van der Tuk ya kurang bisa aku menjawabnya karena aku tidak pernah baca soal Van der Tuk. Tapi yang aku pelajari itu tentang siapa Karo. Jadi kalau tentang Batak memang aku nggak pernah terlalu mendalam karena aku menganggap Batak itu bukanlah suku. Begitu. Dan di dalam catatan orang Karo juga deh ya, di buku sejarah Karo, siapa Karo itu tidak pernah mengatakan Batak itu adalah suku di sana. Dan tidak itu dikatakan juga ada orang Batak di sana. Yang ada di sana Toba. Toba di sana tertulis di sejarah. Siapa teman kita yang berdampingan seperti Simalungun, Pakpak, Melayu, Toba itu agak jauh lagi dari kami pun begitu. Jadi yang kami kenal itu Toba, Tapanuli. Kami nggak pernah. Tapi saya juga pernah melakukan pelurusan sejarah tentang itu ya Kak. Bahwa kata Toba itu baru muncul 1886 ketika Inggris melakukan pertemuan dan menyamakan nama danau itu sebagai Danau Toba. Nah, itu baru declare-nya 1886 kalau saya tidak salah. Maka saya itu tidak pernah terima kalau saya itu dilabelkan dengan suku Toba. Karena itu baru 1886. Jadi kalau ada yang bilang suku Toba, saya nggak terima tentang itu. Bahkan kalau ada orang-orang yang Toba menerima fakta bahwa dia suku Toba, mungkin kurang jauh jalan-jalannya gitu. Yang kami tahu saya itu bukan marga Toba atau marga ini. Saya itu marga Manurung dari wilayah Guduan. Hanya sekedar itu. Dan bahkan nih kalau orang bertanya kepada saya, Anda terima kalau ada suku Simalungun, suku Karo, suku Toba, suku Pakpak, suku Mendelek? Saya lebih nggak terima tentang penyamaran itu. Yang saya terima adalah ada suku Manurung, ada suku Sitorus, ada suku Pasaribu, ada suku Ginting, ada suku Tarigan, ada suku Karo-Karo. Saya lebih menerima akan kenyataan itu kalau berbicara tentang pelurusan sejarah. Begitu. Iya, ya. Dulu pun di masa Haru itu bukan dibilang suku Karo itu. Oh iya. Tapi bangsa. Dan itu, bentar ya Dek ya. Saya pegang bukunya kok. Nah, ini adalah buku bangsa Karo. Nah, jadi bukan suku. Pais yang kami bilang itu. Oh iya. Jadi kalau dulu itu ada dibilang itu Karo-Karo, Kala Tarigan, Kala Pranyinangin. Itu memang dulu disebut bagi kami, masih belum ada bangsa ini, Indonesia ini. Jadi Karo itu disebut dulu itu sebagai bangsa Karo. Nah, jadi dengan kemajuan zaman yang sekarang yang setelah kita ketahui ini kan negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia udah bersatu semua di sana gitu. Jadi suku ini pun kan barunya ini, ya kan?
Suku ini juga baru ini kita adopsi kata suku itu dari bahasa yang lain, dari bahasa lain saudara kita di luar sana gitu. Bukan ini suku ini bukan bahasa kita. Bahasa kami lah, aku bilang dulu sebagai Karo. Suku bukan bahasa Karo. Kalau kami bilang kalak Karo, jangan adikam, kalak kai kam, kalak Karo. Baru sekarang kita menanyakan kai mergadu berukai kam. Kalau dulu kalak kai ya kalak Tarigan. Berarti itu kelompok orang Tarigan. Tarigan kai kam. Nah, Tarigan Sibero. Ada lagi bilang Tarigan Gersang. Ada lagi kelompok Tarigan Gernong. Ada lagi kelompok bilang Tarigan Tua. Jadi itu namanya dulu itu kan belum dikategorikan sebagai suku pun masa itu, hanya sebagai kalak. Nah, inilah Haru tadi, bangsa Haru tadi. Ada kalak Sinulingga, ada kalak Lingga, ada kalak Barus, ada kalak Sembiring apa macam. Kalak Nilala itu memang dulu pakai kalak semua deh. Tidak juga pakai suku. Nah, begitu dia setahu saya, ya. Ya, benar. Itu dia. Itu bisa saya terima ya. Karena berbicara tentang kesukuan itu final itu sebagai parameter tentang kesukuan ya genealogis. Ya, saya satu genealogis dengan manurungnya. Itu tentang pemahaman tentang kesukuan. Nah, kalau kita mau berbicara tentang dengan cara yang akademik ya ada suku, ada etnisitas, dan ada entitas kira-kira begitu. Nah, saya tidak mau terlalu dalam tentang hal itu. Nah, begini, bagaimana pandangan kakak itu mengenai dinamika tentang perbedaan dari Karo bukan Batak dan Karo adalah Batak? Ini pandangan dari pribadi kakak aja deh. Iya. Jadi gini ya, Dea. Kadang ya orang merasa kami ini mengatakan Karo bukan Batak. Itu adalah satu hal yang menyakitkan bagi beberapa orang. Bahkan ada juga yang merasa adalah perpecahan. Dan ada juga yang merasa kami adalah kebenaran. Jadi gini, terhadap yang mengatakan dia itu Batak Karo, ya, saya merasa itu adalah satu hal kebodohan, ketidakfahaman. Karena kalau kita bilang kita itu Batak Karo, saat ini ya, pada hari ini kita tahu siapa Batak itu. Siapa Karo itu? Sudah kita tahu siapa. Nah, jadi kalau kita bilang itu kita Batak Karo, saya rasa itu udah nggak benar lagi lah. Udah nggak pantas lagi kita mengatakan atau tidak menghargai lagi Batak itu. Saya rasa seperti itu deh, karena kami tahu ya kalau saya ingin menghargai seorang guru jending ataupun yang lain yang mengaku Batak, ya, saya harus bisa mengatakan saya ini adalah Karo. Itulah artinya saya menghargai seorang guru jending yang mengakui dirinya adalah Batak.